hukumnya apa yang terbentuk sebab dari nusyuz itu apa? Dia tidak wajib dinafkahin lagi. Orang istri yang keluar dari ketaatan kepada suaminya, dia tidak wajib, maka bagi suaminya tidak wajib untuk menafkahi istrinya tersebut. Itu adalah nusyuz tadi. Wa ibagu man alaihi haqqun amma yalzamuhu min qisasin aw dainin aw nafaqah. Dan termasuk dari kemaksiatan kepada yang disebabkan oleh kaki itu tersebut ada juga apa? Ibagu man alaihi haqq. Kaburnya seseorang yang mempunyai hak. Dia itu ada hak yang harus dia tunaikan, akan tetapi dia kabur seperti apa? Dari apa yang dia juga, contohnya dia dapat kisos, dia membunuh orang atau memotong tangan orang, hukumnya wajib dibalas kisos tersebut. Dia lari dari balasan hukum tersebut, dia lari dari diadilinya, maka itu termasuk dari dosa yang disebabkan oleh kaki tersebut. Karena dia larinya atau berjalannya dia kabur dari pengadilan tersebut, itu salah satu dosa yang disebabkan oleh kaki itu juga tersebut. Audain, atau kaburnya orang, larinya orang juga dari membayar hutang. Seseorang itu diwajibkan di dalam Islam untuk membayar hutang, berapapun kadar hutangnya. Dan di sini apabila seseorang kabur dari membayar hutang tersebut, itu saat dia termasuk larinya itu atau jalannya dia itu kabur dari membayar hutang tersebut, itu termasuk dari kemaksiatan yang disebabkan oleh kaki dia. Au nafagatin ai lizaujah, ataupun juga dia kabur dari atau lari tidak tanggung jawab dari menafkahi apa-apa yang dia wajib untuk nafkahi, seperti zaujah atau istrinya dia sendiri. Istri itu wajib bagi seorang suami untuk dinafkahi. Kewajiban suami kepada istrinya adalah menafkahinya. Akan tetapi suaminya lari dari menafkahinya, atau tidak mau, atau kabur. Nah itu larinya dia, kaburnya dia itu termasuk dari kemaksiatan yang disebabkan oleh kaki. Au barran liwalidayhi أو بر والديه أي طاعتهما والإحسان إليهما وذلك من الإنفاق والإعفاف. Ataupun juga larinya dia dari berbaktinya dia kepada orang tuanya, dia kabur, dia nggak peduliin orang tuanya, dia larinya dia itu termasuk dari kemaksiatan yang disebabkan oleh kaki tersebut. Wa tarbiyatil atfal, dan juga larinya dia dari mengurus atau mendidik anak-anaknya. Jadi kewajiban seorang tua itu adalah mendidik anak-anaknya tersebut. Dan larinya orang tua atau anak-anak dia tersebut dari mendidik anak-anaknya tersebut, itu termasuk dari dosa-dosa dosa-dosa yang disebabkan oleh kaki dia tersebut. Karena dari semua ini, kenapa disebutkan kemaksiatan kepada yang disebabkan oleh kaki? Karena seakan-akan dia itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diharuskan oleh dia. Min ta'ahudihim bi ghasli jasadihim wa thiyabihim wa duhnihim wa kuhlihim wa wad'ihim fil mahdi wa tahrikihim liyanamu wa mithla al-atfal fi wujub at-tarbiyati al-majnun. Karena kenapa? Untuk mendidik anak itu perlu juga kita harus termasuk dari mendidik atau merawat anak itu juga. Itu kita juga memandikannya, menyucikan bajunya, merawatnya dengan baik dan benar. Itu termasuk dari mendidik anak yang benar. Jadi apabila kita lari dari itu semua, atau kita tidak mengurusi anak-anak kita tersebut, seakan-akan kita itu lari dari, dan larinya tersebut menjadi kemaksiatan yang disebabkan oleh kaki. Jadi tanggung jawab itu tidak dia memenuhi secara benar. Dengan larinya dia itu, dia menjadikan larinya itu kemaksiatan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ma'asir rijal at-tabakhtur fil masyi. Dan di antara kemaksiatan yang disebabkan oleh kaki ini juga adalah at-tabakhtur fil masyi. Jalan dengan gaya sombong. Jalan dengan gaya yang kebesaran orang ya. Ada gayanya atau jalannya itu bagaimana, dengan hatinya itu merasa dia itu hebat, merasa dia itu orang yang mulia. Itu salah satu kemaksiatan yang disebabkan oleh kaki tersebut. Cara jalannya jadi dosa karena jalan tersebut dengan kesombongan, dengan penuh kesombongan. Katamayuli au tahrikil yadain, seperti dia mengelok-elok atau menggoyang-goyangkan badannya dengan sombong seperti itu, atau dia menggoyangkan tangannya seperti ini dengan maksud apa? Dengan maksud kesombongan tersebut. Ala ghairi hayatin mu'tadilah au nahwi dzalik, dengan gaya yang tidak sebiasanya, normal aja orang jalan biasanya seperti itu aja, tapi dia dengan dielok, seakan-akan dielok-elokkan, indah, seakan-akan dia bergayanya sok keren ya bahasanya. Iya. Wa fikum in nufus. Qala Malik bin Dinar lil Muhallab ibn Abi Sufrah Amirul Basra wa huwa yatabakhtar fi athwabi khuyala. Irfa' thiyabaka. Ini diceritakan Malik bin Dinar, seorang tabi'in seorang yang soleh di masanya, dia mengatakan kepada Muhallab bin Abi Sufrah. Muhallab ini seorang raja di zamannya, amir atau gubernur kota Basrah. Karena kenapa dia berkata angkat bajumu, irfa' thiyabaka, karena si amirnya tersebut, gubernur tersebut jalan dengan baju yang panjang dengan sombong seperti itu. Faqala lahul Muhallab, maka Muhallab berkata, awama ta'rifuni, apakah kamu tidak mengetahui aku? Aku adalah seorang gubernur, kamu enggak tahu apa aku ini seorang gubernur? Kata orang soleh Malik bin Dinar tersebut, qala bala, awlaka nutfatun madhirah wa akhiruka awwaluka nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun gadhirah. Kata Malik bin Dinar, dia menjawab, aku tahu engkau siapa. Engkau itu permulaanmu adalah mani yang menjijikkan dan akhirmu itu adalah bangkai yang menjijikkan. Wa anta fima baina dzalika tahammalil 'adhrah, dan engkau sekarang ini ada di antara dua itu, termasuk dari yang akan itu juga, dia akan dari yang menjijikkan bakal menuju yang kemenjijikan juga. Apa yang mau disombongkan seperti itu, walaupun kamu mempunyai kedudukan gubernur atau pangkatnya bagaimanapun pangkatnya, kamu ini atas dasar apa kesombongan? Kamu ini aslinya dari mani yang menjijikkan, kamu mati akan menjadi bangkai yang menjijikkan. Atas dasar apa kamu itu sombong? Maka diamlah amir tersebut, gubernur tersebut. Taib. Wa takhattir rigab ay rigabin nas illa li furjatin ay fadha. Dan juga salah satu kemaksiatan yang disebabkan oleh kaki ini adalah apa? Melangkahkan pundak sampai ke leher. Jadi orang berjalan itu ngelangkahin pundak-pundak orang. Itu termasuk dari kemaksiatan kepada Allah. Contohnya kita lagi duduk ramai ya. Ada seseorang yang ingin duduk ke depan. Dia melangkahi orang aja seenaknya, sampai melangkahi ke atas lehernya dia tanpa memikirkan orang lain yang sedang duduk di tempat tersebut. Itu juga termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan oleh kaki. Karena kenapa? Karena itu mengganggu, itu juga mengganggu. Illa li furjatin ay fadha, kecuali ada tempat kosong, sekiranya dia buat jalan itu enggak melangkahi orang, berjalan ke depan tersebut,
dia juga orang yang berhak untuk duduk di depan, itu tidak apa-apa. Sepertinya itu pengecualian ya. Yang penting dia tidak melangkahi orang lain, juga dia itu ada jalan untuk ke tempat tersebut. Walau bila khala'in bi an yakuna bihaitsu law dakhala fihi lawasi'ahu. Walaupun tanpa ada tempat yang kosong, akan tetapi kalau dia itu sekiranya dia masuk ke jalan ke tempat tersebut, mau ke tengah atau mau ke depan, dia bisa dia ada jalan, itu diperbolehkan atau dipersilahkan, seperti itu diperbolehkan. Al-jam'u ghaira muradin fayukrahu at-takhatti walau ragabah wahidah. Maka tetap juga hukumnya dimakruhkan, bahkan di sini termasuk dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan oleh kaki, yaitu melangkahi seseorang yang sedang duduk di situ. Walaupun yang dilangkahi cuma satu orang yang dia langkahi. Tayyib wal mururu baina yadayil musalli. Dan juga ini salah satu kemaksiatan yang disebabkan oleh kaki, atau kemaksiatan yang berkaitan dengan kaki juga berjalannya seseorang di depan orang yang sedang sholat. Contohnya dia sedang sholat dengan jarak sama sujudnya dia itu 3 zira. Nah dia itu seseorang tersebut lewatin aja orang itu termasuk kemaksiatan kepada Allah, karena hukumnya orang sholat itu nggak boleh di depannya ada seseorang yang atau orang-orang yang berjalan, itu juga dilarang. Fayahrumu dzalik, maka haram hukumnya orang yang berjalan di depan orang yang sedang sholat tersebut. Wa illam yajidil mara sabilan akhar, walaupun seseorang yang mau berjalan melewati jalan tersebut, itu nggak ada jalan kecuali ngelangkahin orang tersebut atau melewati orang yang depan orang sholat tersebut, itu juga nggak boleh. Gimana caranya? Ya udah tunggu sampai orang tersebut selesai sholat, baru dia lewat di depannya. Selagi seseorang tersebut masih di dalam keadaan sholat, maka seseorang tersebut haram hukumnya untuk kita lewati ketika orang tersebut sedang sholat. Tidak boleh ya hukumnya. Nggak boleh kita melewati orang yang sedang sholat. Itu termasuk melewatinya tersebut, berjalannya tersebut, atau larinya tersebut, itu termasuk dari kemaksiatan yang disebabkan oleh kaki. Wa illam yajidil marra sabilan akhar idza kamulat syurudus sutrah, apabila seseorang tersebut ada tempat ketika dia sholat itu ada tempat untuk penutup, maka kita boleh untuk melewatinya. Atau ada sejadah atau ada tempat sekiranya kayak mihrab atau tempat kecil atau meja seperti ini, dia sholat di depan itu, langsung antara sholatnya dia sama itu untuk menutupi saja, maka kita boleh lewatin depan penutupnya tersebut, bukan di antara tempat penutupnya sama orang sholatnya ya. Yang diperbolehkan untuk berjalan tersebut itu itu yang di depan orang tempat penutupnya tersebut. Jadi kalau kita sholat, maka dianjurkan untuk menaruh sesuatu agar menutupi kita itu, agar orang lain juga bisa berjalan. Kesian juga kadang kalau misalkan orang yang nggak tahu main nyelonong aja lewat, dia tetap dapat dosa. Tapi kalau misal kita juga, bagi kita yang sholat, terutama sholat di masjid atau besar ya, masjidnya besar, kalau kita bisa, kita sholatnya itu di pinggir-pinggir aja yang ada tempat dekat tembok, atau jangan sampai di tempat yang hulu hara atau orang yang sering lewat seperti itu. Kadang kesian juga ada orang yang buru-buru ingin keluar masjid atau musola, tidak ada tempat atau tidak ada jalan kecuali tempat yang kita sholatin tersebut. Maka orang tersebut tetap wajib untuk menunggu. Akan tetapi bagaimana? Ya bagi kita untuk
tahu diri kita mau sholat harus tempat yang inian, kalau enggak kita taruh penutup untuk orang bisa berjalan. Tayyib wa maddur rijli ila syai'in min al-mushaf. Dan salah satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga itu adalah apa? Memanjangkan kaki kepada sesuatu dari mushaf, dari Al-Qur'an. Al-Quran ada di depan. Al-Quran itu adalah kalamullah, sesuatu yang agung, firman Allah. Kita harus muliakan dari tempatnya, dari iniannya kita taruh di tempat yang tinggi. Jangan kita taruh Al-Quran itu sembarangan, apalagi di tempat yang sejajar sama kaki kita. Apabila ada seseorang yang naruh atau di pinggiran tempat Al-Quran, misalkan di tempatnya seperti ini, dan kaki kita melonjor ke Al-Quran tersebut, itu hukumnya haram juga. Tidak boleh itu. Seakan-akan kita merendahkan Al-Quran. Itu salah satu termasuk dari kemaksiatan yang disebabkan oleh atau disebabkan dari kaki. Itu juga au kutubul ilmi, ataupun juga kitab-kitab ilmu. Kitab-kitab ilmu ini juga mulia karena ilmu syariat Islam. Ilmunya Nabi Muhammad SAW harus kita agungkan juga. Kita harus taruh di tempat-tempat yang tinggi, tempat yang mulia. Jangan kita teledorkan, jangan kita taruh di tempat yang bawah. Itu kalau tempat-tempat yang bawah ini seakan-akan tempat-tempat yang rendah ya. Itu seakan-akan juga kita tidak mengagungkan ilmu-ilmu tersebut. Dan apabila seseorang memanjangkan kakinya tersebut ke kitab-kitab ilmu tersebut, maka salah satu itu juga termasuk dari kemaksiatan, walaupun itu bukan Al-Quran. Kama hakahu al-Mudabighi 'anil ulama, idza kana ghairu murtafi'. Apabila bukan di tempat yang Al-Quran tersebut atau kitab-kitab ilmu bukan di tempat yang di atas meja ya. Apabila kita sondorkan kaki kita, selonjorkan kaki kita atau panjangkan, itu apabila di depan kita langsung ada Al-Quran di situ, itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Apabila ada di atas, itu diperbolehkan. Tapi lebih adab, lebih ahsan, itu juga jangan. Walaupun Al-Quran atau kitab-kitab ilmu tersebut ada di atas meja atau ada di atas tempat-tempat yang tinggi, tetap aja kita mengagungkan, itu lebih banyak pahala dan sir-sir yang bakal kita dapatkannya dari keberkahan tersebut. Di sini disebutkan wa kullu masyin ila muharramin kal masyi ila babi sultanin zalim fa innahu tawadhu'a wa ikraman lahu wa ikramu lahu wa takfiru li sawadihi wa i'anatun lahu ala dhulmihi. Dan juga setiap perjalanan yang dia bawa kakinya untuk berjalan kepada sesuatu yang haram, itu juga termasuk kemaksiatan kepada Allah yang disebabkan oleh kaki. Contohnya seperti apa? Seperti dia berjalan ke rumah atau ke pintu-pintunya para pejabat. Pejabat yang zalim. Pejabat yang zalim. Entah apa itu maksudnya dia datang ke tempat pejabat tersebut, dan dia itu bertawadu, merendahkan diri kepada pejabat-pejabat yang zalim tersebut, dan memuliakan, mengagung-agungkan pejabat tersebut, dan juga membantu, apalagi di sini ya lebih parah lagi, wa i'anatun lahu ala dhulmihi, dan membantu pejabat tersebut untuk berbuat zalim tadi. Itu juga termasuk dari perjalanannya, dia itu berjalan menuju ke pintu pejabat atau pemerintahan tersebut, itu juga termasuk dalam kategori kemaksiatan kepada Allah. Setiap langkahnya itu dihitung dalam dosa-dosa itu tersebut. Taib wa takhallafa an wajib kasalatil jumu'ati wal jamaah wa talab al-ilmi al-wajib. Juga termasuk dari berjalan atau kemaksiatan yang disebabkan oleh kaki ini apa? Meninggalkan sesuatu yang wajib.
Seperti apa? Meninggalkan dia berjalan untuk sholat Jumat, atau meninggalkan dia berjalan untuk berhadir sholat jamaah 5 waktu, dan juga dia meninggalkan berjalan untuk mencari ilmu-ilmu yang wajib buat dia itu, buat bekal diri dia. Maka itu termasuk dari tidak berjalannya dia itu, tidak dia datang kepada sholat Jumat, kepada sholat berjamaah, kepada mencari ilmu, itu termasuk dari kemaksiatan yang disebabkan oleh kaki. Apalagi dia berpaling dari perkara-perkara tersebut, dia berpaling dari sholat Jumat. Seharusnya dia ketika waktu Jumat itu sudah tiba, seharusnya yang dipinta itu, yang diwajibkan bagi dia itu apa? Hadir untuk sholat Jumat. Dia berjalan, dia menghadiri Jumat, malah dia ke tempat yang lain, dia tidak hadir Jumat. Kakinya, perjalanannya dia itu termasuk juga dihitung dari kemaksiatan kepada Allah. Ataupun juga dia itu seharusnya dia hadir jamaah, orang yang yang berada di rumahnya itu dekat-dekat dari musola atau masjid, dia itu diharuskan untuk sholat hadir berjamaah di masjid tersebut. Maka saat di waktu sholat 5 waktu tersebut dia tidak hadir, malah ke tempat yang lain, maka perjalanan kakinya dia tersebut termasuk dalam dosa yang disebabkan oleh kaki. Begitu juga thalabul ilm, mencari ilmu atau menuntut ilmu. Seseorang apabila berpaling dari menuntut ilmu, perjalanannya dia itu untuk dia itu berjalan berpaling kepada menuntut ilmu tersebut, termasuk dari kemaksiatan yang disebabkan oleh kaki. Itu semua, segala sesuatu yang dia palingi dari segala sesuatu yang dia diwajibkan bagi dia, maka berpalingnya dia itu dari segala sesuatu yang dituntut untuk dia itu, maka termasuk dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan oleh kaki. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kita sudah selesai, dan sedikit faedah yang Al-Fakir bakal kasih kita. Alhamdulillah sekarang di hari ini kita sudah masuk malam ini, sudah masuk malam 2 Sya'ban ya. Di bulan Sya'ban yang penuh kemuliaan, yang Allah Subhanahu wa taala agungkan bulan ini juga. Banyak orang yang nggak tahu apa itu faedah atau kemuliaan bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda bahwasanya Sya'ban adalah bulanku, menjadikan bulan Sya'ban ini menjadi bulanku. Bagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang artinya bahwasanya Rajab syahrullah, bulan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah lewat bulan Rajab, kita sekarang sudah masuk ke bulan Sya'ban. Dan lanjut dari hadisnya apa? Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu, bulan Sya'ban itu bulannya aku, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang sangat agung, yang semuanya dari kita itu pasti tahu ayat tersebut, yaitu ayat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim mubarik 'alaihi wa 'ala alihi wasallam. Ayat tersebut turun di bulan Sya'ban. Maka itu ayat perintah kepada orang-orang mukmin untuk bersolawat, senantiasa bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini pun diturunkan di bulan Sya'ban. Itu sangat luar biasa. Maka para ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak baca solawat di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban ini juga kita dituntut untuk memperbanyak baca solawat kepada Nabi Muhammad SAW di pagi dan malam hari. Setiap harinya kita isi untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan salah satu dari amalan bulan Sya'ban itu juga apa? Berpuasa. Nabi menganjurkan, Nabi ditanya SAW, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban, atau
atau makna hadisnya ya. Lantas Nabi menjawab, itu adalah bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak orang itu lalai di dalamnya. Orang sibuk di bulan Rajab sama bulan Ramadan aja. Di tengah-tengahnya ini bulan Sya'ban, orang ini banyak lalai. Maka Nabi SAW menjelaskan Nabi senang untuk berpuasa di bulan tersebut yang banyak orang lalai. Dan di situ juga kata Nabi Muhammad SAW, bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal-amal hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah itu mempunyai amal 1 tahun penuhnya itu. Nah, bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya, disodorkannya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Muhammad SAW, maka aku senang amalku itu ketika amalku itu disodorkan kepada Allah dan aku dalam keadaan puasa. Seperti itu. Maka dianjurkan sekali kita juga untuk berpuasa di bulan Sya'ban ini. Akan tetapi ada sedikit penting bagi seseorang hukum puasa di 15 akhir bulan Sya'ban ini. Mungkin sebagian ada yang tahu ya, yang seseorang dilarang untuk berpuasa di 15 Sya'ban terakhir, kecuali bagi orang yang udah punya dawam atau terus-menerus dari awal, dari bulan-bulan sebelumnya dia itu udah ada rutinitas untuk berpuasa. Itu bagi orang tersebut dia boleh di 15 terakhir dia tetap puasa, kecuali di hari terakhir sehari sebelum puasa. Itu hari namanya hari Yaumus Syak atau hari yang diragukan apakah itu bulan puasa atau tidak. Maka di hari itu diharamkan bagi semua orang untuk berpuasa. Baik, termasuk dari kemuliaan bulan Sya'ban juga ada di situ satu malam yang dimana disebutkan di dalam hadis adalah ada 5 malam yang Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dan anugerahi dengan anugerah yang sangat luar biasa di malam-malam tersebut. Di antara 5 malam tersebut adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang sangat luar biasa. Kita ini semuanya mempunyai dosa, dosa kecil, dosa besar. Semua orang tahu akan dirinya masing-masing. Akan tetapi yang namanya dosa itu walaupun kecil, walaupun besar, kita itu namanya dosa itu adalah pelanggaran dan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pantas untuk seorang hamba berbuat dosa. Maka dari situ kesempatan besar untuk kita menggapai ridho Allah, menggapai ampunan dari Allah di malam tersebut. Malam itu adalah bonus buat kita, malam nisfu Sya'ban. Maka dianjurkan bagi kita untuk mengisi malam tersebut dengan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengisi tersebut untuk apa? Untuk kita merenung, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di dalam hadis, semua hamba-hamba Allah pasti akan diampuni dosa-dosanya, segala dosa-dosanya, besar kecilnya diampuni. Itu kecuali 3. Disebutkan dalam riwayat lain atau 4 kalau nggak salah. Yang pertama apa? Musyrik. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu pasti nggak bakalan diampuni dosanya oleh Allah. Bagaimana dia mau diampuni? Masuk Islam dulu. Dia dengan Islamnya dia bakal diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, itu durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang tuanya. Termasuk dari durhaka kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan juga yang ketiga apa? Mudmin li syaribil khamar. Atau fi ma'nal hadis. Yaitu orang yang kecanduan minum minuman keras. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia bertaubat dari minuman keras tersebut. Yang terakhir adalah ini yang banyak banyak terkena oleh orang-orang atau orang-orang Islam zaman sekarang, yaitu musyahin, saling bermusuhan. Ini banyak di antara kita nih. Orang-orang Muslim itu masih banyak satu sama lain saling bermusuhan, saling jengkel, saling saling bermusuhan seperti itu.
di hatinya banyak gunduhnya, banyak benci sama orang, itu tidak akan dimaafkan di malam tersebut. Padahal malam tersebut malam yang dibonuskan, orang bertaubat langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi 4 jenis orang, golongan orang tersebut, yaitu yang terakhir apa tadi? Orang yang bermusuhan, gak mau saling maaf-maafan. Apabila orang tersebut sampai datangnya malam nisfu Sya'ban, dia masih benci, ada benci sama orang, ada sesama muslim, dia benci, dia masih musuh-musuhan, apalagi sampai tidak teguran di atas 3 hari, maka tidak diharapkan bagi dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Karena salah satu syarat untuk agar dimaafkannya kita dari segala dosa apapun, itu juga bakal diampuni kecuali kita bersih dari 4 golongan tersebut itu. Terutama kita dari musuh-musuhan. Maka dari situ dianjurkan untuk kita semua ini saling bermaafan satu sama lain, sesama muslim. Apa yang kita ini kita maafkan, segala kesalahan orang kita maafkan semuanya. Itu dianjurkan sekali. Dan perkara atau perbuatan maaf seseorang kepada sesama muslim itu salah satu perbuatan atau amal yang sangat-sangat dicintai atau disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat bangga apabila ada umatnya yang saling memaafkan atau memaafkan yang lainnya. Itu sangat perbuatan yang sangat membuat hati baginda Nabi Muhammad SAW senang. Maka dari itu kita sangat dianjurkan untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi kita ini merelakan, mengikhlaskan, meridhoi dan memaafkan sesama muslim apapun itu kesalahannya. Taib, yang dianjurkan juga di malam terakhir, yang dianjurkan juga di malam malam nisfu Sya'ban itu menghidupkan malamnya dengan sebagaimana yang dianjurkan oleh ulama atau salaf kita, yaitu membaca Yasin 3 kali dengan niat-niatnya. Yang pertama, niat dalam panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, niat baca Yasin tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita, rezeki yang zahir dan rezeki yang batin. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan bebaskan kita dari api neraka. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا إلينا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبت النسائم. صلى الله على محمد صلى الله عليه